Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kali ini temenin ngobrol saya tentang membahas berat badan. Kemarin rame banget, storyku tembus 75.000 views ya. Kayaknya banyak banget deh orang yang pengen berat badannya itu turun ya. Jadi saya cerita ya teman-teman, saya itu BB sebelum puasa kemarin adalah 88 kilo. Terus hari keberapa ya? Hari ke-10 kalau nggak salah. Sahur itu sebelum sahur saya nimbang ya di rumah saya di apa namanya? Saya nimbang kok menyentuh angka 84 kilo. Koma sih. Ya kalau saya hitung anggaplah sekitar 3,5-an gitu. Jadi kan ya sekitar 4 kiloan tuh. Pokoknya 88 koma terus jadinya 84 koma. Nah, loh, saya kaget teman-teman dulu. Masya Allah, kok bisa segini ya? Nah, saya ceritanya rahasianya ya. Ini sebenarnya tidak direncanakan. Ini adalah ketidaksengajaan, ini adalah sebuah kecelakaan kalau istilah saya. Jadi ceritanya hari kedua puasa saya itu sahur pakai nasi. Hari pertama pakai nasi, hari kedua pakai nasi. Cuma anehnya adalah di hari kedua itu sekitar jam 5 jam 6-an ya. Saya kan usahakan ya tiap kali habis sholat subuh itu nggak tidur. So tiap hari kayak gitu. Kalau kamu bisa itu jangan tidur. Nanti rezekimu bermasalah. Setahu saya loh ya. Yang bagus tuh nggak tidur ya. Setiap hari. eh Tapi kalau capek banget atau sakit tidur boleh. Saya biasanya kalau sakit atau capek banget baru tidur habis subuh gitu. Nah, kembali lagi. Hari kedua ya, hari kedua puasa. Saya sahur pakai nasi sekitar jam 5 sampai jam 6 itu saya ada ngerasa aneh dengan perut saya. Sudah lapar. Oke, sudah lapar. Terus saya bingung gitu loh. Loh, kenapa ya kok udah lapar jam segini? Terus saya berpikir, apakah ini karena aku makan nasi ya? Karena kan kalau kita bisa baca di internet ya teman-teman ya, di artikel-artikel. Nasi itu kan bener-bener bikin penuh perut ya, bikin ngantuk. Terus kandungan gulanya itu bikin tambah lapar. Biasanya kayak gitu kan, cepet lapar karena gulanya. Setahu saya loh ya. Minta maaf kalau saya salah, karena saya bukan ahli kesehatan juga. Tapi saya hanya menceritakan pengetahuan dan pengalaman saya. Terus dari itu saya feeling kayak ini karena aku sahur nasi deh. Terus aku bilang ke istriku, Bu, coba deh mulai besok aku ya tak sahur jangan pakai nasi deh kayaknya. Coba pakai aja eh, kentang rebus. Terus saya kan kebiasaan makan tempe apa namanya? Tempe mentah ya. Terus coba pakai tempe mentah, pakai telur rebus, sama pakai kurma. Sama sayur rebus apapun boleh lah Bu. Karena alhamdulillah saya bukan pemilih makanan. Saya bukan pemilih makanan. Lah, karena saya cari karbonya, seratnya, sama proteinnya. Kalau kurma kan emang sunnah dan buat strong ya, dia kalorinya tinggi toh. Nah itu, terus alhamdulillah saya dianugerahi Tuhan seorang istri yang solekah dan gercep. Yang mahal gercepnya itu loh, solekah sama gercep. Terus dia bilang ya, apa mulai nanti buka puasa aja, makannya pakai kentang. Ibu tak ikut sekalian nggak apa-apa. Ya nggak apa Bu. Yes. Jadi mulai hari kedua puasa, oke, okay, itu saya itu mulai makan kentang, nggak makan nasi lagi. Buka puasa, sahur, intinya saya pakai kentang, nggak pakai nasi putih. Saya menghindari gorengan, menghindari gula. Sesimpel itu teman-teman. Lah, pada waktu itu awalnya saya belum sadar kalau ini bisa menurunkan berat badan dengan drastis.
Kan fokus saya biar nggak lapar toh. Ingat ya, masalah awalnya adalah hari kedua puasa saya sahur pakai nasi, jam 5 jam 6 pagi udah kelaparan. Akhirnya hari ketiga puasa saya mulailah sahur pakai kentang. Saya lupa ya lauknya apa, tapi intinya ada kalanya istri saya tidak bisa memberikan tempe tempe mentah karena ya kosong di tempat biasanya beli. Sama dia diotak-atik lah makanannya. Intinya saya makan tetap nasinya diganti sama kentang. Subhanallah teman-teman. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuhan memberikan saya rahmat. Setelah saya makan kentang, apa rahmat Tuhan? Yaitu tidak lapar. Percaya nggak percaya? Saya kan nggak bisa menjelaskan ya apa yang terjadi dengan metabolisme tubuh saya, tapi saya kan hanya menceritakan apa yang saya alami toh. Kenyataannya setelah saya menghindari nasi ternyata tidak lapar. Dan kenyataannya juga ketika saya berbuka puasa dengan kentang, nggak pakai nasi teman-teman, itu di badan juga lebih enak. Sampai saya lupa hari keberapa saya menyadari, loh bu, gitu kan. Lah kok bobotnya ayah turun loh bu. Turun sampai akhirnya kami menyimpulkan berdua, oh ternyata kalau puasa nasinya dihilangkan ya itu lebih cepat turun. Lah Mas Dila sama istrinya berarti nggak makan nasi sama sekali? Oh enggak, tetap makan nasi pada momentum tertentu. Contoh lagi jalan di luar, saya kan orang Kediri teman-teman. Kediri itu salah satu kuliner favoritnya sepanjang masa ya adalah nasi goreng. Saya juga makan nasi goreng ketika keluar sama istri. Pengen apa ya? Pengen nasi goreng, beli nasi goreng. Terus kemarin istriku bikin gulai gulai kambing, gulai domba kalau nggak salah. Itu juga saya makan pakai kentang, tapi kok bu minta nasi sedikit aja. Ya namanya orang kebiasaan nasi ya, kan nasi kan enak tuh, ada manis-manisnya juga tuh. Terus saya makan nasi. Jadi kayak gitu teman-teman. Tapi kebanyakannya selalu kentang. Lah, dan saya buktikan ketika saya makan nasi, bibirnya tuh naik drastis. Ya. Kayak kemarin. Kemarin saya buka puasa bersama dengan teman-teman kantor di rumah. Makannya itu nasi tempong, nasi khas Banyuwangi kalau nggak salah. Jadi ada ayam goreng gini itu kan. Ya kan saya bilang kalau ada event tertentu saya makan gorengan, makan nasi. Subhanallah, setelah makan langsung naik kita 1 kilo. Paham ya? Jadi saya juga mencoba untuk mempelajari pola-pola ini teman-teman. Kalau makan nasi gimana rasanya ya, gimana berat badannya ya. Tapi alhamdulillah tadi saya nimbang ini sudah sekitar 85,1an. Kan dipikir 84 lagi. Karena apa? Ya karena kemarin saya makannya loss. Gitu loh. Nah, kesimpulannya teman-teman, perjalanan saya dari 88 kilo, setelah puasa 9 hari ketemu angka 84, kilo, yaitu kesimpulan saya yang pertama teman-teman, itu mengganti nasi putih dengan kentang. Yang kedua menghindari gorengan. Pokoknya klasik lah kalau kamu tahu di Instagram gitu loh. Cuma ada cumanya lagi. Teman-teman harus kuat untuk tidak banyak keluar ketika setelah puasa, setelah buka puasa. Karena saya bilang sama istri tadi, ini bu, kan targetku akhirnya 80 kilo ya sampai lebaran. Kalau berhasil lebaran 80 kilo, aku pengen melanjutkan diet ini lebih ketat lagi setelah Ramadan. Loh Mas Zila, kok lebih ketat lagi? Iya, sejatinya teman-teman, hari ini saya itu terbantu sama puasa. Saya kan pada dasarnya adalah orang yang gak suka keluar gitu. Gak suka keluar rumah gitu loh. Kerjaan saya juga online, nulis, bikin konten. Alhamdulillah dari pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan ya. Terus ada yayasan juga, teman-teman sudah bisa mulai dikontrol remote lah istilahnya ya.
Kalau meeting saya ajak ke rumah. Jadi pada prinsipnya saya tuh orang yang malas keluar. Lah karena saya malas keluar, oke, itu kan akhirnya nggak jajan toh. Karena seandainya saya adalah tipe orang yang senang jalan-jalan, senang cari takjil, ya, goreng-gorengan, malam cari kopi, entah kopi kenangan, janji jiwa atau fore. Lah kan di situ jebakan-jebakannya. Karena saya bilang sama istri saya, artinya adalah ini kemungkinan Bu ya, nanti setelah puasa, nanti aku bisa meledos lagi BB-nya. Kenapa? Karena saya kerja kenceng lagi, terus saya mengatasnamakan stres pekerjaan, akhirnya saya makan bebas, beli kopi bergula, ini itu, terus saya keluar ketika harus ada urusan bisnis di luar, saya jajan sesukanya, akhirnya kan jebol lagi pertahanannya. Bisa dipahamin ya. Artinya adalah teman-teman, ini tidak tentang meninggalkan nasi aja teman-teman, tapi juga tentang bagaimana teman-teman bisa menahan keinginan untuk jajan setelah berbuka puasa sampai datangnya waktu sahur. Bisa pahamin ya. Itu juga teman-teman. Terus yang ketiga ya, kamu juga harus punya istirahat yang cukup. Gitu loh. Kalau kerja sih nggak apa-apa ya, atau yang ibadah, begadangnya ibadah. Tapi kalau begadangnya ya minta maaf kurang bermanfaat, kongko nongkrong, itu menurut saya itu juga jebakan, bikin kita gendut. Karena kita nggak sadar apa, minum ini, makan itu. Jadi itu sih sebenarnya teman-teman, rahasia kenapa saya bisa turun dari 88 sampai 84 cukup dalam sekitar 9 harian. Ya, sekali lagi ya, saya simpulkan ya, ada 3 yang saya lakukan. Pertama, saya mengganti nasi putih dengan kentang, menghindari gula, menghindari tepung-tepungan dan lain sebagainya. Yang kedua, saya jarang keluar rumah. Ya, saya tidak ketemu teman-teman saya ketika lagi puasaan, saya fokus buka puasa, terus sholat, terus istirahat, kalau bisa sholat malam. Saya kerjakan semuanya dari rumah karena biasanya godaannya dari situ. Bisa dipahamin ya. Dan saya sempat bocor juga, sempat boncos, sempat jebol pertahanan ketika kumpul-kumpul sama anak kantor, walaupun anak kantorku sendiri. Kenyataannya langsung naik drastis berat badanku. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Udah sih, itu aja kayaknya yang saya lakukan. Teman-teman silakan dipraktekkan. Kalau teman-teman tanya, Mas Dila, olahraga nggak? Iya, saya olahraga kira-kira hari puasa ke-7 ke 8. Treadmill itu pun cuma 15 menitan. Gitu. Karena saya ngetes dulu nih. Aku kira-kira haus nggak ya kalau olahraga. Nanti mau nyoba sepedahan kira-kira kalau jadi. Ya, sepeda setengah jam gitu. Kira-kira jam 5 mulai naik sepeda sampai jam setengah 6. Terus mandi, persiapan maghrib. Saya coba dulu, atau enggak setengah 5 lah mulai sepedahannya. Kalau jadi ya, kalau jadi eksekusi. Karena saya juga orangnya agak pemalas juga. Itu sih teman-teman, ya. Semoga bisa bermanfaat. Kalau boleh saya simpulkan ya, intinya itu ya pinter-pinter menahan diri kok, lagi-lagi itu. Karena kita nggak boleh berpuasa dari subuh sampai maghrib. Terus maghribnya sampai subuh itu pelampiasan. Makan ini, makan itu nggak boleh. Yo tetap harus bisa ngempet, harus tirakat tetepan, tirakat makan enak, ya, tirakat gak bergaul sama teman-teman yang tidak penting, ya, terus tirakat dari begadang yang tidak penting. Belajarlah untuk mengistirahatkan tubuh kamu ketika tubuh kamu butuh istirahat. Kira-kira itu dari saya. Sayangilah tubuh kamu. Karena tubuh kamu itu adalah aset terpenting untuk kamu selamat dunia akhirat. Yo no Pak. Kenapa? Ya kamu gimana bisa sholat enak? Gimana bisa baca Quran dengan enak? Kalau tubuh kita sakit-sakitan, ya? Kayaknya gitu. Nah kita bareng-bareng ya. Nanti saya akan laporkan progresnya ya, berapa BB saya kayak gitu-gitu ya. Terima kasih teman-teman. Selamat tirakat. Tirakat tetap nahan makan enak setelah buka puasa. Tirakat gak bergaul yang gak penting selama bulan puasa, karena saya lihat banget nih banyak orang yang bocor di situ. Bergaul sana sini gak penting, tapi memang fun sih, tapi memang itu kurang manfaatnya di bulan Ramadan. Ketiga adalah
pinter-pinter ngatur ritme istirahat di bulan Ramadan. Itu teman-teman, terima kasih dari saya. Mohon maafkan saya. Terima kasih, minta maaf. Assalamualaikum.